Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pentingnya hidup dalam ketaatan, supaya hidup diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketaatan hidup harus ada dalam diri setiap orang Kristen supaya hidupnya diberkati dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Karena ketidaktaatan akan mendatangkan kegagalan dan bahkan penderitaan hidup. Filipi 2 ayat 8 dan 9 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia atau Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu saudara-saudariku, ketaatan, teladan ketaatan diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam ketaatannya saudara, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus. Nah, di dalam Alkitab dituliskan saudara, banyak orang yang tidak taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, sehingga hidupnya menderita, sengsara saudara. Satu contoh-contoh saudara di dalam Alkitab yang boleh kita pelajari. Misalnya Adam dan Hawa diusir saudaraku dari taman bahagia, taman Eden Firdaus. Akan dan keluarganya ditelan bumi, mati mereka semua. Simpson saudara dibutakan dan akhirnya mati karena reruntuhan saudara gedung. Saul mati juga saudaraku karena tidak taat. Salomo, wah, dia tidak taat pada Tuhan, akhirnya menderita. Yudas Iskariot kita tahu semua, akhirnya mati bunuh diri. Dan banyak lagi di Alkitab ditulis. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Pastinya balasan yang baik. Karena itu kita jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan meremehkan saudara perintah Tuhan. Kita harus mentaatinya supaya kita diberkati. Nah, pada saat ini saudara, kita akan belajar 5 kebenaran dari firman Tuhan. Kepada siapa kita harus taat? Saya ingin membagikan 5 kebenaran. Yang pertama saudara, yang penting saudaraku, sangat penting. Kita harus taat kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, kepada Tuhan Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat kepada Tuhan Yesus, saudaraku, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah, kemarahan Allah tetap ada di atasnya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk taat kepada Tuhan Yesus supaya kita beroleh hidup kekal, diberkati oleh Tuhan Yesus. Orang yang tidak taat kepada Tuhan Yesus tidak akan melihat saudaraku kebahagiaan, tetapi murka Allah, hukuman Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 9 berkata, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, yang tidak mentaati Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya. Saudaraku, kita harus taat kepada Injil Yesus, harus percaya kepada Injil Yesus, harus taat supaya jangan binasa, supaya jangan dihukum saudaraku, jauh dari hadirat kemuliaan Tuhan. Yeskiel 11 ayat 9 sampai 10 berkata, aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudaraku, sesungguhnya inilah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, bila kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami kelahiran baru, kita mempunyai hati yang baru, hati yang taat kepada ketetapan atau kepada firman Tuhan. Jadi inilah kebenaran pertama yang harus kita lakukan. Kita harus taat kepada Tuhan Allah kita supaya hidup kita diberkati. Yang kedua saudara, kita harus mentaati
orang tua kita supaya kita hidup bahagia dan panjang umur di bumi. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Haleluya. Luar biasa saudara, berkat Tuhan. Bila kita taat kepada firman Tuhan, mentaati dan menghormati orang tua kita, maka hidup kita akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Mari kita belajar saudara, menghormati, mentaati orang tua kita ya. Jangan sampai melawan. Anak-anak ingat ini saudaraku ya. Dan yang ketiga, sebagai hamba kita harus mentaati Tuhan kita, pemimpin kita atau bos kita, supaya diberkati Tuhan. Kolose 3 ayat 22 sampai 24 berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dalam dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kita harus mentaati siapa? Hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin rohani kita yang mengajar firman Tuhan kepada kita. Ibrani 13 ayat 7 dan ayat 17 berkata, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal ini tidak akan membawa keuntungan bagimu. 1 Korintus 16 ayat 15 dan 16 berkata, ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang pertama-tama yang bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan dan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Saudara, kita harus mentaati, menghormati hamba-hamba Tuhan yang memimpin secara rohani, yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita supaya hidup kita diberkati. Dan yang kelima saudaraku, kita harus taat kepada pemerintah. Titus 3 ayat 1 berkata, ingatlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Roma 13 ayat 1 sampai 3, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Kita harus taat kepada pemerintah dan berbuat apa yang baik, dan kita akan memperoleh pujian daripadanya. Puji Tuhan saudaraku. Jadi inilah 5 ketaatan yang harus ada dalam diri kita supaya hidup kita diberkati. Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus mentaati orang tua kita supaya kita bahagia dan panjang umur di bumi. Yang ketiga, kita harus menjadi hamba yang mentaati Tuhan kita, bos kita atau pemimpin kita supaya kita diberkati. Yang keempat, kita harus mentaati hamba Tuhan atau pemimpin rohani, saudara, di dalam gereja kita, pelayanan kita supaya diberkati. Dan yang kelima, kita harus taat kepada pemerintah supaya diberkati. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada pemerintah, ia akan menerima balasan. Marilah kita hidup taat, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar menjadi orang-orang yang taat pada Tuhan, kepada orang tua kami, kepada pemimpin-pemimpin rohani kami, kepada pemimpin-pemimpin kami di perusahaan, di kantor, kepada pemerintah Tuhan.
supaya hidup kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan merendahkan hati kami. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.